Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'ali wazira min ahli. Yang kami hormati pengurus manajemen Masjid Kubah Emas Haji Ilham beserta Haji Karno beserta jajarannya, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhumah Ibu Dian Al-Mahri, mudah-mudahan selalu kita doakan, mudah-mudahan apa yang menjadi amal jariah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di alam barzahnya selalu mendapatkan cucuran maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para habaib, para asatiz, jamaah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam satu masjid dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita datang dari rumah sampai ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah demi langkah kaki kita mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan dengan amal kebaikan ini Allah jadikan sebagai wasilah kita dicatat sebagai bagian daripada orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tidak kalah pentingnya kita selalu berharap dimanapun majlis, mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan semua keluarga besar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah, kami menyampaikan salam hormat kepada seluruh jamaah dari guru kita yang biasa ngisi, Kiai Haji Muhammad Junaidi. Karena beliau masih dalam keadaan kurang sehat, mari kita doakan mudah-mudahan beliau benar-benar disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir wa batinan, sehingga bisa mengisi di mana pengajian sebagaimana biasanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang waktu atau di mana kita disunahkan untuk berwudu. Kurang lebih kemarin ada yang nyatat enggak? Ada berapa? Kurang lebih kemarin saya catat ada 49. Ya, ada 49 kesunahan kita untuk berwudu. Dalam 2 minggu ini kira-kira sudah ada beberapa yang sudah kita lakukan untuk kita sunnah berwudu. Ya, ada ya 10 mah ada kali ya dari 49 itu. Yang mudah-mudahan ya pengajian demi pengajian itu menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena naudzubillah min dzalik, ketika orang makin tinggi ilmunya, makin banyak ngajinya, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu sedikit demi sedikit setiap ilmu yang apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh pembimbing kita, sedikit demi sedikit kita bisa amalkan. Nah, salah satunya beliau pesan kemarin ketika saya ngobrol sama Pak Haji Andi juga ada, kalau ngaji ya bawa kitab. Yang kedua ya ditulis ya, walaupun sudah bisa ditulis ya. Kalau orang Lirboyo biasa katanya kalau kitabnya makin hitam ya, maka makin terang hatinya. Kalau kitabnya makin banyak catatannya, maka makin terang hatinya. Ya, itu dauhnya Mbak Marzuki, ayahnya daripada Mbak Idris Marzuki. Ya, kalau bukunya makin banyak catatannya, mudah-mudahan ilmunya makin banyak yang nerap di hatinya. Karena walau bagaimanapun ilmu itu adalah nur, ya cahaya. Cahaya itu ya bisa masuk dalam hati yang terang. Makanya prosesnya
banyakin tulisannya walaupun udah bisa ditulis, katanya begitu. Satu, menunjukkan ketawaduan kita agar kita tidak merasa bisa dari apa yang sudah kita pelajari, begitu ya. Itu makalahnya Mbak Yai Marzuki Dahlan. Oleh karena itu mohon maaf kemarin ada sedikit kesalahan ya. Kalau yang bawa kitab di halaman 19 ya, saya ulangi lagi, ini tinggal bahasa Indonesianya, coba dicek masing-masing apakah kemarin ada nyatat apa kagak. Kalau bisa jangan di HP, HP-nya hilang, catatannya hilang, ntar di save doang, campuran sama macam-macam ya. Satu adalah membaca Quran, dua mendengarkan Quran, tiga mendengarkan hadis, empat meriwayatkan hadis yang tidak maudhu secara yakin bahwa hadis itu adalah bukan hadis palsu. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah belajar ilmu syariat ya, fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis kemarin ya. Kemudian 7 masuk ke dalam masjid, udah punya wudhu semua kita. Kemudian 8 kita ketika berzikir. 9 berjalan antara Safa dan Marwah atau sa'i. Yang ke-10 wukuf ya di tanah Arafah. Yang ke-11 ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya yang nomor 12 ziarah ke kuburan selain daripada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya nomor 13 khutbah selain daripada khutbah Jumat. Berarti khutbah Idul Fitri ya, khutbah Idul Adha. Nah, itu wudu sunnah ya, sunnah. Yang wajib itu hanya khutbah Jumat. Ini hati-hati nih ya, kalau dalam Sulamat Taufik itu sesuatu yang sunnah kita yakini wajib itu tidak boleh ya. Yang sunnah tetap kita harus yakini itu adalah sunnah ya. Kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang sunnah ya. Jadi yang wajib itu adalah wudu ketika khutbah Jumat. Kemudian 14 tidur, baik itu siang ataupun malam, sebentar ataupun lama. Yang ke-15 azan. Yang ke-16 mandi junub, baik itu mandinya bentuknya sunnah ataupun mandinya bentuknya wajib. Yang selanjutnya nomor 17 iqomah. Yang 18 ibadah seperti menulis kitab fikih ya, menulis kitab. Kemudian selanjutnya 19 jumroh ya, jumroh itu apa? Balang, melempar jumroh. Yang ke-20 makan, minum, tidur, mau hubungan yang kedua ya kan, mau ronde yang kedua, kita disunahkan untuk berwudu. Keterangannya kemarin ya, setelah kita istinja terlebih dahulu, kemudian baru kita wudu, kemudian baru makan, minum ataupun mau hubungan yang selanjutnya. Yang nomor 21 pasdu ya, mengeluarkan darah. Yang nomor 22 bekam. Nomor 23 muntah. Nah, kalau ini dilakukan sesudahnya. Yang nomor 24 sebelum membawa mayit. Yang nomor 25 setelah membawa mayit ya. Sebelum membawa mayit kita wudu, setelah membawa mayit kita wudu. Yang ke-26 memegang bagian daripada mayit. Yang nomor 27 memegang khunsa. Nomor 28 memegang salah satu kubulnya khunsa. Ini keterangannya panjang itu ya. Nomor 29 memegang amrod. Kemarin udah jelas amrod itu siapa. Yang nomor 30 memakan daging onta. Yang 31 ghibah. Nomor 32 namimah. 33 melakukan kejelekan, melakukan perbuatan jelek. Yang nomor 34 qazaf. Qazaf itu menuduh zina. Yang nomor 30 berapa ini? 35 ya. Berbohong yang tidak ada kemaslahatannya. Yang selanjutnya tertawa di dalam sholat.
Penjelasannya ada ya. Bagaimana menurut imam ini, bagaimana menurut imam ini, batal sholat apa tidak ya. Selanjutnya adalah nomor 38, menyukur brengos. Brengos itu ini ya. Terus menyukur ini. Terusnya menyukur rambut. Setelah menyukur rambut, nomor selanjutnya nomor 40, marah. Ya, marah, baik itu marah karena Allah, ya, itu tetap disunahkan untuk berwudu. Yang nomor 41, balik dengan batasan tahun. Balik dengan batasan tahun. Yang nomor 42, memegang kemaluan binatang ternak. Yang nomor 43, keluar sesuatu dari bolongan yang terbuka. Nah, itu. Yang nomor 44, murtad. Keterangannya ada macam-macam ya, murtad. Ya kalau memang diyakini tidak junub ataupun tidak haid, tidak nifas atau tidak yang mewajibkan dia mandi. Yang nomor 45, memutus niat setelah selesai berwudu. Ya, keterangannya sudah ini mah ya. Yang nomor 46, melepas. Nah, ini yang kemarin salah. Ya, kalau di kitabnya baris ke-25. Wa fi rab'il lusukil jarhi inda tawahumil indimal farwahu lam yandamil. Yaitu maksudnya kemarin saya jelaskan tato. Jadi bukan tato atau tatu ya. Tatu tulisannya. Tapi artinya bukan tato, itu tato, bukan tato tapi luka. Jadi melepas perban luka ketika disangka sudah waras. Ternyata setelah dilihat belum waras. Itu ya, kemarin dihapus itu, mohon maaf. Kalau yang punya kitab baris ke-25, wa fi raf'i lusukil jarhi inda tawahumil indimali fara'ahu lam yamdamil. Jadi melepas perban luka ketika disangka sudah waras, ternyata setelah dilihat belum waras. Selanjutnya memegang sesuatu yang terbuka di bawah lambung beserta yang aslinya itu terbuka. Yang nomor selanjutnya membawa kitab tafsir. Yang selanjutnya memperbaharui wudu setelah setiap selesai sholat. Ya kurang lebih ada 40 ya. Mudah-mudahan dari 40 ini 10 atau 20 perkara ini bisa kita lakukan walaupun itu hukumnya sunnah. Ya ini adab namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairina salihina fi daraini wa radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala adabul ghusli. Selanjutnya adalah menjelaskan adabnya mandi. Ai al-wajibi wal masnuni. Baik itu mandi wajib dan mandi yang disunahkan. Seperti apa yang tadi berarti mandi yang sunnah itu ya, tadi itu kan mandi sunnah. Jadi di kitab ini ya, di kitab ini aja 49. Sebelumnya kita pernah belajar juga misalkan mandi hari Jumat ya kan, sunnah itu. Nah itu cara mandinya ini nanti seperti mandi wajib. Rukun mandi ada berapa? Ada rukun mandi. Ya rukun wudu ada 6. Rukun mandi ada 2. 1 niat, 2 meratakan air ke seluruh badan. Berarti kalau kita mau mendapat kesunahan mandi ya, maka mandinya 1 niat, yang kedua adalah harus airnya itu rata sebagaimana kita mandi junub atau mandi besar, walaupun itu mandinya adalah mandi sunnah begitu ya. Makanya di sini adalah, kalau di sini adabnya dulu ya, adabnya ketika mandi. Kalau untuk yang rukun atau kesunahan yang lain itu ada di kitab yang Safinah yang kita pelajari malam Jumat itu ya. Itu kan ada rukun mandi dan tata cara mandi atau sunnah. Nah di sini adabnya ya, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Fa iza asabatska jinabatun min ihtilami, ketika seseorang ya
terkena jinabat, maksudnya terjadi dalam dirinya jinabat. Tahu jinabat, tahu ya? Jinabat ini memang bahasa kitab. Baik itu dihasilkan dari mimpi keluar mani, maksudnya keluar mani disebabkan dengan mimpi. Min ihtilam, ihtilam itu kan mimpi keluar mani. Maksud mimpi keluar air sperma. Ya, maksudnya mimpi sampai menyebabkan dia itu keluar sperma begitu. Bukannya mimpi keluar mani berarti mimpinya doang keluar mani, bukan. Tapi mimpi ini menyebabkan dia keluar air sperma begitu ya. Awiqain, atau berhubungan suami istri, jima ya, suami istri. Fakhudz al-ina'a, nih tata caranya, fakhudz al-ina'a, maka ambillah wadah, tempat. Ini kalau sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Sekarang udah nggak ada. Kita karena wadah kita sudah ada di kamar mandi, kolam ya. Yang selanjutnya sekarang udah pakai shower ya. Udah jarang orang mau mandi itu bawa wadah, dibawa ke kamar mandi ya, udah nggak ada ini ya. Jadi kalau ini prakteknya pada waktu dulu ini, tapi nanti bisa dipraktekkan posisinya wadah atau tempat mandi itu di sebelah mana. Jadi kalau praktek aslinya ketika kita jinabat, baik itu disebabkan oleh hubungan suami istri ataupun mimpi keluar air sperma, maka pertama adalah kita ambil air. Wadahnya dulu kita ambil air. Wadahnya kita ambil, kemudian ya, Fafinus khotin fahmil al-ina'a. Di dalam tulisan lain bahasanya bawalah olehmu wadah atau tempat air, maksudnya tempat air, ilal mughtasali, dibawa kemana? Dibawa ke tempat mandi. Ya kamar mandi kan, di kita kan nggak ada, ya udah nggak ada di kita, ya jinabat terus tiba-tiba ambil air sebak bawa kamar mandi, nggak ada. Ya karena kita itu sudah apa tempat airnya udah di kamar mandi begitu ya, udah ada kolam, apalagi pakai shower udah di atas pisan, itu tinggal mencet doang. Atau pakai apa tuh yang panjang itu, apa man ya, betab ya, kagak digotong-gotong gitu kan, sengkleh gotong betab ya. Wada'hu an yaminika, ini sunahnya begini, wada'hu an yaminika in kunta tagtarifu minhu, taruh itu tempat di samping kita ketika kamu mau nyiduk air. Berarti kita yang bisa praktekin mana? Yang kita bisa praktekin adalah ketika kita mandi besar, maka posisi bak itu ada di samping kanan. Gitu. Mau kalau mempraktekkan berarti posisinya ada di samping kanan. Wa an yasarika ingkuta tasubbu minhu, dan ditaruh di sebelah kiri ketika air itu mau digebyurkan. Coba kalau praktek aslinya, berarti kan ketika kita junub bawa air ke kamar mandi, itu tempat ditaruh di sebelah kanan. Ketika kita mau nyiram badan kita, itu tempat ditaruh sebelah kiri. Agar apa? Tujuannya agar air itu nggak jatuh ke wadahnya. Tujuannya seperti itu. Berarti air sekarang kalau kita pakai bak, berarti kan baknya ketika kita ambil ada di sebelah kanan, ketika kita seblokkan air, itu bak diusahakan ada di sebelah kiri. Kalau pakai shower berarti tinggal nanti prakteknya adalah, yang penting adalah kanan dulu begitu. Yang penting adalah nanti kanan dulu. Agar apa? Agar kita mendapatkan praktek daripada kesunahan ini. Wasami Allah Ta'ala awalan, dan kemudian nyebut nama Allah yang pertama. Itu yang pertama nyebut nama Allah. Bismillah berarti ya. Waghsil yadaika awalan salasan, dan kemudian basuh kedua tanganmu. Pertama sebanyak 3 kali. Cuci tangan dulu berarti ini. Cuci tangan. Summan tanji kama maro, kemudian istinja sebagaimana keterangan yang sudah lewat. Berarti istinja cebok. Ya, istinja itu cebok. Setelah cuci tangan ya, kemudian
cebok. Tahu cara cebok, babnya tersendiri ya. Jadi dibersihin cebok depan ya, dibersihin, dehem segala rupa begitu ya. Wa azil, kemudian setelah cebok, setelah cuci tangan, cebok, kemudian wa azil ma'ala badanika, dan hilangkan sesuatu yang ada di atas badan kalian semua. Ya, kotoran. Ai jasadika maksudnya sesuatu, hilangkan yang ada di badan atau jasad kamu. Apa aja isinya ma itu? Wa azil ma, dan hilangkanlah sesuatu. Sesuatu isinya itu adalah min qazarin, jadi sesuatu itu adalah kotoran. Maksudnya hilangkanlah kotoran yang ada di badan kamu. Seperti apa? Contohnya mani, ya tadi itu cebok ya, atau maninya kececer misalkan kemana, ke atas atau ke bawah badan gitu ya, jabrah ya. Kemudian wa mukhatin, lender apa? Lendir ya, kemungkinan air apa namanya selain mani itu, sebelum mani apa namanya, madhi ya, bisa aja kan bleceretan kemana-mana ya. Ya tadi itu karena jabrah, pokoknya kotoran-kotoran ya itu dibersihin dulu. Ini sebelum mandi ini ya, belum masuk mandi. Ingkanats, itu pun kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak usah dibersihin. Apa yang mau dibersihin? Oh rapi dia mah hubungannya ya. Makanya kalau hubungan suami istri yang rapi begitu ya, pakai selimut, pakai sarung, siapin buat ngelap segala rupa begitu ya. Jangan tadi cak-cakan, jabrah gitu ya, mana baik ya. Ya biar ini nanti ada adabnya gitu ya, Ustaz Najib. Wa tawaddo, dan kemudian setelah udah rapi, beres-beres, tawaddo, wudu, baru wudu tuh. Ya, setelah cuci tangan, setelah cebok, setelah bersihin semua kotoran yang ada dalam kita, baru wudu. Nah, wudunya kama sabako, sebagaimana keterangan yang sudah lewat. Masalah wudu. Wudu fi wudu ika lisolati, sebagaimana keterangan telah lewat di dalam wudu kamu ketika mau sholat. Ma'jami da'wati, sebagai apa, disertai dengan seluruh doanya dibaca. Wa akhara ghusla qadamaika. Nah ini wa akhara, dan akhirkanlah membasuh qadamaika, dua telapak kaki. Ya. Jadi yang kaki ini nanti diakhirkan. Wa fi nuskhatin, di dalam tulisan lain rijlaika, enggak pakai qadamaika tapi basuhlah, akhirkanlah basuhan untuk kedua kaki kamu. Kaila yudayyi alma'u, agar tidak sia-sia air, agar air itu tidak sia-sia. Kenapa? Fa in ghasalahuma tsumma wada'ahuma al ardi kana mislu idu'atil ma. Karena sesungguhnya ya, membasuh kedua kaki kemudian kamu meletakkan ke atas bumi itu sebagaimana membuang-buang harta. Kok bisa? Ini prakteknya dulu ini, yang belum diplester atau belum diubin atau belum di keramik. Makanya ngebasuhnya itu kaki terakhir. Percuma kalau basuh kaki di awal, nanti mau pindah keluar kamar mandi itu jadi najis lagi begitu. Makanya ngebasuh kakinya itu adalah terakhir begitu ya. Wal afdalu, dan yang paling utama, ini masalah wudu ya, masalah wudu. Wal afdalu antaqaddama wudu'a, yang paling utama adalah mendahulukan wudu jami'ahu alal ghusli, ya wudu diselesaikan dulu kemudian baru mandi. Wudu selesai dulu. Maksudnya wudu sampai selesai, kaki udah beres, udah sampai selesai wudu baru mandi. Walaka antu akhirahu kulluhu aw badau anhu, dan walaka, dan boleh saja bagimu antu akhirahu kulluhu aw badahu, kamu mengakhirkan wudu, seluruh wudu ya, atau sebagian wudu. Jadi ada dua praktek, bisa wudunya di awal. Yang paling utama wudunya di
di awal. Tapi walaka dan ikunang kedua siro, dan itu boleh buat kamu antu akhirahu mengakhirkan wudu, boleh wudunya ditaruh di akhir, begitu ya. Watanwi bil wudu fi sirati ta'khiri fardiyata, dan niat dengan wudu di dalam gambaran mengakhirkan kefarduan. In aradta al khuruja min khilafi, apabila kamu menghendaki keluar dari khilaf. Wa illa, kalau kamu tidak ingin keluar dari khilaf, nawaita as-sunnata, maka niatlah kamu untuk melakukan kesunahan. Bi antakula, dengan gambaran kamu mengucapkan nawaitul wudu'a li sunnatil husli. Jadi niatnya adalah nawaitul wudu'a li sunnatil husli. Ya, maksudnya kalau kita mau mandi junub, niat wudunya kayak gini nih, nawaitul wudu'a li sunnatil husli. Pakai bahasa Indonesia ya, saya niat wudu karena kesunahan mandi, begitu. Nah, wudu dah. Wa kadza fi takdim, dan begitu juga di dalam gambaran mendahulukan wudu. Intajarodat janabatuka anil hadas, wa illa fanwi niyata mu'tabiratan fil wudu'i. Nah ini ya, seandainya saja jinabat kamu itu tidak ada hadasnya, maksudnya murni jinabat. Jadi kamu masih punya wudu kemudian jinabat. Jadi jinabat itu ya, jinabat maksudnya junub itu ya, junub. Intar jarota jinabatuka anil hadas, itu seandainya saja jinabat kamu itu tidak tidak hadas, maksudnya tidak hadas kecil ya. Karena jinabat itu, hadas besar itu tidak membatalkan wudu. Keluar air mani itu tidak membatalkan wudu ya. Ya, tapi itu dapat hadas besar. Nah, ini uniknya uniknya fikih itu. Ini ilmunya begitu, ilmu ya, berbicara tentang ilmu itu. Wa illa, seandainya saja ya, seandainya saja dia itu punya punya hadas ya, maka niat sebagaimana biasa ketika wudu, maksudnya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori lillahi ta'ala, begitu ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori lillahi ta'ala. Jadi niatnya sebagaimana kita niat mau mau menghilangkan hadas kecil, begitu ya. Paham ini ya? Masalah niat ketika kita mandi mau wudu, ketika kita mau mandi ya, pokoknya niatnya itu nawaitul wudu'a li sunnatil gusli, atau nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala, begitu. Seandainya memang kita punya hadas. Kalau enggak punya hadas berarti nawaitul wudu'a li sunnatil gusli, saya niat wudu karena untuk mandi ya kan, saya niat wudu karena untuk melakukan mandi, begitu ya. Nah, kalau udah beres wudunya, fa iza faragta minal wudu, kalau kamu udah selesai ya, kalau udah selesai wudu, fasubba al ma'ala rosika, kemudian air pertama kali diseblok, diguyurkan ke kepala ya, air diguyurkan ke kepala. Wal mu'tamad, dan qaul mu'tamad, annal afdala ba'da firagil wudu an antata'ahada ma'atifaka, dan qaul mu'tamad mengatakan sesungguhnya yang paling utama setelah wudu selesai, kamu harus perhatikan lempitan-lempitan kamu, kemudian ya, lempitan perhatiin itu, kemudian air diseblokkan, diguyurkan ke kepala ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyela-nyelani
Nah berarti diginiin maksudnya, dia airnya diseblokin kemudian tapi sambil di sela-sela nih. Takhola itu maksudnya di ya di sela-selain lah gitu ya. Biar apa nanti ini maksudnya adalah biar air itu masuk ke dasar rambut. Walau kunta muhriman, walaupun dalam keadaan ihram. Lakin birifkin ingkana alaihi sya'run, tetapi pelan-pelan kalau kamu punya rambut. Bi antadkhila asabi'aka al-ashrah, dengan cara memasukkan 10 jarinya, berarti 10-nya ini dimasukkan ya ke dalam pala begitu ya, dimasukkan gitu tuh, maksudnya tadi itu setelah disiram kemudian dimasukkan jarinya itu ya fihi ke dalam kepala, fatasyarraba biha, yang tujuannya adalah agar meresep, agar menyerap air tersebut usuluhu ke pangkal rambut, maksudnya biar masuk ke dalam pangkal rambut. Jadi gitu-gitu setelah disiram gitu-gituin ya. Apalagi kalau pakai shower enak gitu ya, maksudnya airnya ngocor terusnya tangan kita tinggal begini kan. Kalau pakai gayung mah cuman 5, tapi kan di sini sebutnya 10 ya, bagaimana ya. Tapi kalau pakai shower enak, makanya bikin pakai shower gitu ya. Ya kalau kita nggak pakai shower berarti siram dulu baru gini gitu, siram dulu baru gini. Besok bikin kamar mandi pakai shower namanya ini. Kalau nggak pakai shower pakai padasan juga bisa ya, kaleng cat dibolongin gitu. Ya kan bisa, yang penting kita mau praktekkan yang 10 ini gitu ya, biar masuk jadinya. Hilang. Kama qalahu Ibnu Hajar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar ya. Summa tudalliku, kemudian dipijit-pijit ya, kalau bahasa Jawanya disok-sokkan ya, diratakan. Tapi yang bagusnya saya dapat keterangan dipijit-pijit ya, kama qalahu Syekhul Islam fit Tahrir, sebagaimana Syekhul Islam di dalam kitab Tahrir ya. Kalau dalam kitab Tahrir malah dipijit-pijit palanya ya, ya dipijit-pijit gitu ya. Nah kemudian jadi sebenarnya kalau menurut Ibnu Hajar cukup dimasukkan, tapi menurut Syekhul Islam itu dipijit-pijit. Wah jelas ini ya, mau mempraktikkan dapat pahala dalam kamar mandi ya. Nah setelah itu, setelah udah rapi ya, udah dipijit-pijit ya, summa tasubu alma, kemudian siram air ala rosika ke kepala ya. Jadi setelah dipijit-pijit ya, setelah renggang, setelah udah rapi rambutnya, maksudnya tadi itu diurut dan diratakan, kemudian baru disiram kepalanya salasan sebanyak 3 kali. Wa anta fi awali ma tagtasilu min badanika, dan kamu di dalam pertama kali membasuh badan kamu nawin, niat. Maksudnya badan ini ya berarti kan tadi kepala, berarti niat tuh ya. Setelah apa kita mau ambil air, kemudian air itu menyentuh pala, di situ kita niat ya, naik niat mandi gede itu biasa aja. Niat raf al hadasi minal jinabati wa nahwihi, dan niat saya niat mandi untuk menghilangkan hadas dari jinabat dan semacamnya lah, niat mandi yang diwajib. Summa subal ma'ala syikkika al aiman, setelah udah beres pala baru kita menggebyurkan air ke arah sebelah kanan sebanyak 3 kali ya. Setelah 3 kali ala syikika, summa ala syikika al aisar, kemudian menggebyurkan lagi air ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Wa hadhil kaifiyah, ini cara yang seperti ini tahassulu aslus sunnah, untuk menghasilkan asal kesunahan. Jadi pala dulu, habis pala nyiram sebelah kanan, nyiram sebelah kiri, agar apa? Kita menghasilkan kesunahan. Kama qalahu al-Bujairami sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Bujairami. Itu cara yang pertama. Wal kaifiyatul ukhra, dan cara yang selanjutnya adalah ayyaghsila ar-ra'sa, basuh rambut,
salasan sebanyak 3 kali. Summa shiqqahu al-aiman, kemudian basuh sebelah kanan min muqaddimihi, dari arah depan. Jadi depan dulu. Enggak langsung, yang ke belakang. Depan dulu. Depannya dulu. Yang depan dulu. Ya, setelah depan ya sebanyak apa? Sebanyak 3 kali. Salasan. Salasan sebanyak 3 kali. Summa muakhirau, kemudian muakhirihi, kemudian belakang 3 kali. Itu juga yang kanan. Ya, jadi depan dulu kanan, baru depan belakang kan kanan, begitu ya. Kemudian summa muqaddimul asar, kemudian depan kiri salasan. Ya, depan kiri, summa muakhirau, kemudian belakang yang sebelah kiri. Ya, jadi 3 kali itu ya. Fala yantaqilu ila muakhir, dan tidak akhir, wala ila aisar, dan tidak pindah ke sebelah kiri, illa bada taslis, setelah udah melakukan 3 kali. Ya maksudnya ya kalau udah 3 kali baru pindah, begitu maksudnya ya. Pokoknya intinya 3 kali dulu begitu. Hatta ya hatta ya salasa, sehingga 3 kali itu sudah selesai begitu. Nah, Wasyarbini, dan menurut Imam Khatib Al-Syarbini, fal akmal, yang paling sempurna, ayyagsila, kamu membasuh, wa yudalliku syakkihi, dan kamu mengurut sebelah kanan, al-muqaddim. Jadi sekalian di sekalian dibersihkan tangannya, jadi sekalian membasuh tapi sekalian sambil diusap-usap begitu ya. Katanya mandi segala diajarin segala begitu. Ya, ini ulama ini ngajarin, orang dulu ngajarin ya, kita udah tahu ya. Dulu kan orang kita belum tahu cara mandi ya. Makanya orang Eropa itu ya, menurut cerita ketika perang salib aneh dengan orang Islam, melihatnya seger-seger. Ya, karena diantaranya mandinya aja ternyata Nabi udah ngajarin ya. Mandinya udah ngajarin kita ya, cara mandinya udah diajarin bener-bener ya. Makanya orang-orang Eropa itu ya aneh dengan tentara muslim. Jadi antaranya kita mandi memang pakai pakai tata cara ya, tidak sembarangan mandi lah begitu, maksudnya 3 asal. Tapi ya ini mah adabnya ya, kalau mau cepet tinggal masuk aja ke dalam kolam, jebur, niat mandi besar, beres. Ya, kalau mau cepet-cepet gitu ya. Tapi ini kita lagi belajar adab ya, adab mandi ya, adab mandi yang diajarkan oleh para ulama ya. Tata cara mandi sesuai dengan aturannya. Walaupun secara fikihnya kita ya, kalau belajar fikih ya kita mandi yang penting niat dan meratakan air bagaimanapun caranya itu sudah sah. Ini tidak memandang sah ataupun tidak, ini melebihi dari sah dan tidaknya, karena kita adalah lagi belajar tentang adab begitu ya. Fahadhi marroh, maka itu dihitung sekali, summa saniyatun kadzalika, summa terus aja diulang-ulang sampai 3 kali dengan cara seperti tadi itu ya. Wa khallil sya'ra ra'sika walihyatika, dan kemudian sela-selai lagi rambut kamu dan jenggot kamu. Kalau yang punya jenggot, kalau yang nggak punya jenggot nggak usah disela-sela. Ya, sawaun kana kasifan al khafifan, baik itu jenggot yang tebal ataupun jenggot yang tipis, baik itu brengos yang tebal ataupun brengos yang tipis. Ini dipertegas. Ya. Wala yajibu alal marrah, dan tidak wajib bagi perempuan. Bukan itu ya. Wala yajibu, dan tidak wajib alal mar'ati, bagi perempuan, nakadud dofair, untuk melepas kepangan atau gulungan. Kalau perempuan rambutnya dikepang atau digulung ya, dikuncir ya, atau dikepang ya, atau digulung begitu, illa iza alimat annal ma la yasilu, kecuali
dia mengetahui air itu tidak masuk. Maka kalau dia mengetahui air itu tidak masuk, maka dia wajib untuk melepas kepangan atau melepas ikatan rambutnya. Tapi kalau dia yakin dengan cara dikepang atau dengan cara digulung airnya masuk, tidak wajib untuk melepas kepangan. Nah, ya. Illa khilali syu'uri, pokoknya sampai ke sela-sela rambut. Kalau dia meyakini atau tahu air tetap masuk dengan cara dikepang atau dengan cara diikat, ya tetap dia mah harus tidak harus dibuka. Tapi kalau ternyata ini air nggak masuk nih kalau dikepang atau diikat, maka itu wajib untuk dibuka ya. Wa ausil almaa, dan sampaikanlah air illa kulli mu'tifi min ma'atifil badan. Sampaikanlah air ke seluruh lempitan-lempitan dari badan kamu. Wa huwa ma fihi, lempitan badan itu adalah sesuatu ya, pokoknya lempitan badan ya yang melempit. Katoba, kalau ini ya contohnya apa? Katoba kotil batni, seperti apa? Kalau perutnya gendut, kalau perutnya kurus nggak ada lempitannya. Ya, ini lempitan perut nih. Coba yang perutnya gendut ya. Ya, itu ada lempitannya kan. Kalau yang kurus-kurus gitu ya, kayak Rohman nggak ada lempitannya. Ada tulang doang itu. Yang gendut-gendut itu ya, kan ada belempit tuh biasanya. Nah, itu hati-hati di situ maksudnya. Nah, air itu kudu masuk ke situ. Ya. Kecuali badannya tinggal tulang doang. Ya, jadi ini untuk perut yang gendut. Wal mauqi. Mauqi ini sudut mata atau bolongan pinggir mata. Akan dulu Buya pernah ngejelasin, air kalau bisa masukin, ya kan? Ya, masukin aja air demi kehati-hatian. Nih, ini diadab ya. Jadi pinggir-pinggir mata ini, bolongan mata ini nih, itu ya. Mauqi itu ya. Di situ ya. Nah, itu airnya masukin ke situ, sampai ke situ. Ya, sampai masuk ke situ. Terus walahadha, nah ini kedipannya ya, kelopak ini ya. Walahadha itu ya ada kelopak mata ini ya. Wal abdi, kemudian ubti ketek, ketiak. Wal udhuni, kuping. Wadakhilis surati, dan dalamnya pusar. Kalau pusarnya kagak bodong. Kalau yang pusarnya suka ke dalam itu ya, nah itu dibersihin tuh pelan-pelan tapinya ya, jangan terlalu kencang juga nanti sakit perut biasanya. Lepas lagi. Ya, itu suka ada itu, coba ada perhatiin tuh ya. Kita kalau lagi mandi kadang-kadang ada kotoran hitam biasanya itu ya. Nah, itu termasuk bagian zahirul badni. Jadi termasuk dari luar badan itu. Jadi ketiak tadi, mata ini, dalam kelopak mata itu ya. Ini bolongan bagian pinggir, nih bolongan. Kalau sini saya lihat kamu itu bolongan bagian pinggir mata itu harus sampai air ke situ tuh ya. Ya, kuping, ini kupingnya. Kalau mandi kita praktekkan bersih banget kita itu ya. Kemudian perut. Nah, perut yang gendut dan juga ke dalam lubang pusar. Ini tolong diperhatikan biar air itu sampai ke dalam lempitan-lempitan. Wa tahtal muqbili minal anfi, dan di bawah di bawah hidung. Nah, ini di bawah hidung ya. Di bawah hidung, di bawah hidung ya. Kalau menurut fikih mah ya, yang tidak kelihatan itu termasuk bagian dalam. Tapi kalau hidung ini ya masih kelihatan ya, untuk hati-hatinya adabnya dibersihkan termasuk itu ya. Jadi bawah hidung ini masukin airnya. Ya, masukin airnya. Jadi di bawah hidung. Fa inna zalika mimma yafilu anhu, karena yang seperti itu, maka sesungguhnya ini dijelaskan. Maka sesungguhnya yang seperti itu ya, banyak yang melupakan, banyak yang tidak memperhatikan.
Yang tadi kayak tadi itu banyak yang perhatikan, banyak nggak diperhatiin. Jadi lempitan-lempitan itu banyak yang nggak perhatiin ketika mandi besar. Wa yata'akkadu, dan dikuatkan lagi at-ta'ahudu, perhatiannya atau menjaganya, ya, fil udhuni, di dalam kuping, khususnya fi haqqis shaim, di dalam haknya orang yang sedang berpuasa. Nah, untuk orang yang puasa nih hati-hati juga ya, kudu ada perhatian khusus agar apa? Agar nanti airnya tidak masuk ke dalam kuping. Sedangkan kita wajib untuk memasukkan air ke dalam lempit-lempitan yang ada di dalam kuping. Oleh karena itu di sini dijelaskan bagaimana caranya, bi ayyakhuda kuffan min ma'i, maka ambil air secauk ya, wa yadau al udhun, dan kemudian letakkan ke kuping, birifkin, dengan alus, dengan pelan-pelan ya, mumilan, kemudian didoyongkan, liyasila limuati fiha, agar air itu masuk ke dalam lempitan-lempitan kuping, min ghair nuzulin li somakhima, agar tidak masuk ke dalam banget begitu, agar tidak masuk ke dalam lempitan yang paling dalam. Fayaldurru bihi, kalau udah masuk maka nanti dapat membatalkan puasa begitu ya. Kemudian wa manabiti sya'ri, dan memasukkan air ke atau menyiram air ke tempat tumbuhnya rambut. Ya, tumbuhnya rambut. Tumbuhnya rambut banyak kita, rambut pala, rambut alis, rambut kumis, rambut brengos, rambut janggut, rambut ceriwis, ya kan? Rambut ketiak. Tumbuhnya rambut, terusnya rambutnya kemaluan. Nah itu ya disiram airnya ya, biar sampai ke dalam tempat tumbuhnya rambut ya. Khiffa minhu wa makasufa, baik itu yang tipis ataupun yang tebal. Ini kalau kita belajar wudhu, kalau yang tebal enggak wajib untuk dibasuh kan. Kalau yang bahasa kasib itu adalah bahasa dalam wudhu, kalau kita sedang ngobrol nggak kelihatan, itu udah dianggap sebagai tebal. Maka kalau wudhu mah kan nggak harus sampai air itu ke dalam tempat tumbuhnya rambut. Tapi kalau lagi mandi ini harus nyampe semuanya, baik yang tebal ataupun yang tipis. Ingat nggak praktek wudhu? Ketika wudhu mah kan kita nggak harus membasuh. Kalau tebal misalkan, ada orang ini tebal banget begitu ya, segini gitu. Kan kalau wudhu begitu aja sudah sah, ya enggak? Nah tapi kalau untuk mandi mah kagak, ini harus nyampe semua, air itu harus dimasukkan semua, tidak memandang tebal, tidak memandang tipis, air harus masuk ke tempat tumbuhnya rambut. Wa inna ma wajaba ghusl kasib, dan sesungguhnya wajib kita membasuh tempat tumbuhnya rambut yang tebal dunal wudu, bukan dalam permasalahan wudhu. Kenapa? Liqillatil masyaqqati huna, karena sedikit sekali kesusahannya. Ya, kesusahannya sedikit. Kenapa dikatakan kesusahannya sedikit? Li adami takarrurihi fi kulli sholatin, karena mandi itu tidak harus bolak-balik. Ketika kita mau sholat harus mandi. Beda bi khilafil wudu, beda dengan wudu. Fa innahu yatakarraru kulla waktin, kalau wudhu setiap waktu kita mau sholat harus wudhu. Makanya dikasih rukhsah, dikasih cara yang enak, cara yang ringan. Kalau tebal enggak usah dimasukin airnya, tapi kalau mandi kan enggak harus mandi ketika kita mau sholat. Tapi ketika mandi itu ketika kita hanya waktu-waktu tertentu yang mewajibkan kita untuk mandi. Makanya tidak dalam mandi itu tetap harus dimasukkan airnya begitu ya, airnya tetap harus dimasukkan ke dalam rambut-rambut yang tebal, baik tebal ataupun tipis. Wa'lam annal madmadota, ketahuilah bahwasanya kekumur, wal istinsyaqo, dan istinsak, nyerot air ke dalam hidung gitu ya, sunnatani, itu adalah kesunahan, mustaqilatani, itu kesunahan tersendiri, tudarikuhuma ya, yang dapat dilakukan atau ditelusuri walau ba'dal firaghi minal gusti, walaupun
setelah selesai mandi. Wal wudu, dan setelah selesai wudu. Jadi kita wudu ada kesunahan ke kumur dan ada kesunahan untuk istinsak. Nah di mandi pun ada kesunahan nyerot air ke dalam hidung dan ada berkumur, itu sunnah. Jadi ada kesunahan tersendiri ya. Jadi ketika kita mandi ada kesunahan ke kumur dan ada kesunahan istinsak ya. Jadi mandi, kita habis sudah mandi beres. Nah setelah beres ini bisa dilakukan setelah mandi, kita ke kumur ataupun kita istinsak. Boleh dilakukan setelah mandi ya, kumur-kumur dan nyerot air ke dalam hidung. Caranya ya ada di bab wudu, caranya yang bagaimana bagusnya kita istinsak dan bagaimana caranya kita berkemur. Begitu. Wa mahaluhuma qoblal wudu, dan tempatnya itu adalah sebelum wudu. Kama fi Fathil Jawad, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Fathil Jawad. Wa kuriha, dan dimakruhkan tarkuhuma, meninggalkan kekemur dan istinsak itu hukumnya makruh. Katarkil wudu, sebagaimana kita meninggalkan wudu. Jadi kita hukumnya makruh meninggalkan wudu sebelum mandi. Begitu juga kita makruh meninggalkan istinsak dan meninggalkan kekemur sebelum mandi. Jadi ada mandi tersendiri, ada wudu tersendiri, kesunahannya ada istinsak dan kekemur tersendiri. Begitu ya. Kenapa seperti itu nanti dijelaskan di sini walau bada firogi ya. Kenapa seperti itu? Li'anna sunanal ghusli la tafutu bil firogi, karena kesunahan mandi itu tidak putus dengan selesainya mandi. Li'adami istirahat tartib, karena di dalam mandi tidak ada syarat tartib fi af'alihi, di dalam mengerjakan mandi. Kalau wudu kita ada kesunahan bukan kesunahan, kalau udah wajib tartib ya. Di dalam mandi tidak ada syarat harus tartib. Makanya kekemur dan istinsak ini bisa dilakukan setelah setelah mandi begitu. Wahuma inda Malik sunnatani fil gusti. Menurut Imam Malik sunnah di dalam mandi dan di dalam wudu, sebagaimana kita menurut imam kita yaitu Imam Syafi'i. Wa wajibani, dan wajib fihima inda Ahmad, dan menurut Imam Ahmad hukumnya wajib. Wa fardoni, dan hukumnya fardu fil gusli, di dalam mandi. Sunnatani, dan sunnah di dalam wudu menurut Imam Abi Hanifah. Jadi kalau menurut imam kita Imam Syafi'i sunnah ya, baik itu di dalam wudu ataupun sunnah di dalam mandi. Bahkan setelah mandi kalau belum kita lakukan istinsak dan nyerot air ke dalam hidung, itu kita bisa lakukan. Kenapa? Karena tidak ada syarat di dalam mandi harus tertib ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Apa yang kita pelajari ini bisa kita praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.